Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta film dimanapun Anda berada. Seorang emak-emak tua yang mengasingkan diri dan ternyata dulunya adalah anggota CIA yang melarikan diri karena mengetahui kebusukan organisasi tersebut akan diceritakan ke dalam film yang berjudul Lu yang dirilis pada tahun 2022. Ia adalah Lu, seorang ibu-ibu tua yang hidup di sebuah kota kecil bersama anjing piaraannya yang bernama Jax. Suatu pagi, ia datang sebuah bank untuk mengambil seluruh uang yang ada di tabungannya yang setelah si teller melihat jumlahnya, ia pun sangat kaget. I'm the one who put it in there. That's a lot of money. Lalu setelahnya, Lu ditegur oleh sheriff yang bernama Rankin setelah melihat seekor rusa yang berada di truknya. Bahwasannya, di tempat itu sangat dilarang untuk berburu jika memang belum memasuki musim berburu. Namun Lu bilang kalau rusa tersebut tadinya tertabrak oleh truk yang dikendarainya. Di kejauhan terlihat seorang laki-laki misterius yang terlihat sedang mengintai Lu. Hannah dan putrinya yang bernama Vi tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ternyata pemilik rumah tersebut adalah Lu. Saat itu Vi menanyakan kabar sang ayah yang ternyata sudah 2 tahun ini pergi dan belum kembali. Mendengar pertanyaan Vi, Hannah pun bilang kalau ayahnya masih di luar kota dan akan kembali beberapa tahun lagi. Tiba-tiba Lu datang dan menagih uang sewa kontrakan yang sudah telat beberapa hari. Ia bilang kalau besok siang uang itu harus segera dibayar. Tomorrow, inside, on the table. All right, Rent, tomorrow. you'll get it. Hey! Go inside. No, Mom! V, go inside. Chris adalah laki-laki yang ternyata diam-diam menaruh perasaan terhadap Hannah. Ia ingin pergi ke kota untuk membeli persediaan dan menanyakan apakah Hannah ingin menitip sesuatu. Melihatnya kesal kepada sang anak, lantas ia bertanya apakah Vi tahu kalau sang ayah telah meninggal. Di tengah-tengah perjalanannya, Chris melihat seorang laki-laki yang kemudian ia berhenti untuk memberikan tumpangan kepada laki-laki tersebut. Di lain sisi, terlihat Lu pergi ke suatu tempat untuk mengambil suatu barang yang telah ia sembunyikan dan dikubur di dalam tanah. Di dalam perjalanannya ke kota, laki-laki tersebut tertarik dengan novel yang berada di dalam mobil. Lalu Chris bilang kalau novel itu tadinya akan ia berikan kepada temannya yang mana mantan suaminya meninggal 3 bulan yang lalu. Ia ingin membantu temannya tersebut untuk melalui masalah yang dihadapinya. Lalu tiba-tiba di malam harinya, Lu membongkar dan membakar barang yang telah ia ambil dari hutan sore tadi. Ternyata itu adalah barang bukti pembunuhan massal suatu organisasi kepada orang yang tidak bersalah di daerah Iran. Lalu ia menuliskan sebuah surat yang ditujukan untuk Hannah di mana Lu telah meninggalkan sejumlah uang dan daging beku di kulkas. Ia berpesan kepada Hannah untuk merawat Jax dan rumah beserta isinya akan diberikan untuknya. Di rumah Hannah terlihat Vi sedang membuat sebuah gelang untuk ayahnya. Melihat itu, Hannah tadinya ingin memberitahu kalau sebenarnya ayahnya telah meninggal. Namun hatinya tak sampai untuk memberitahu fakta tersebut. Waktu tidur malam telah tiba. Sesaat sebelum menidurkan Vi, terdengar suara yang membuat mereka kaget. Tak lama setelahnya, lampu yang berada di rumah tersebut padam. Lalu Hannah pergi keluar rumah untuk memeriksa saklar. Benar saja, ia melihat listrik di rumah Lu baik-baik saja. Lalu Hannah pun pergi ke saklar utama yang berada di sebelah rumah Lu untuk memeriksanya.
Di lain sisi, Vi mendengar suara orang masuk ke dalam rumah. Awalnya ia kira itu adalah ibunya. Namun setelah ia melihat keluar jendela, Vi sadar kalau itu bukanlah sang ibu. Ia pun segera mengunci kamarnya dan bersembunyi di dalam keranjang baju. Saat Hannah memeriksa saklar utama, tak sengaja ia melihat mobil Chris terparkir di tempat itu. Setelah ia memeriksanya, terlihat temannya itu telah meninggal dengan keadaan tangan yang terikat. Dengan panik, ia pun segera berlari ke dalam rumah. Setelah membakar barang bukti dan menuliskan sebuah surat untuk Hannah, Lou berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sesaat sebelum menarik pelatuk senapannya, tiba-tiba What the hell? Hannah datang dan meminjam telepon untuk menghubungi sheriff. Ia bilang ke Lou kalau anaknya sedang diculik oleh suaminya. Yang kita ketahui bersama, suami Hannah telah dikabarkan meninggal dunia. Namun Hannah yakin bahwa pelaku penculikan tersebut adalah suaminya. Setelah melihat sendiri kematian temannya dan meninggalkan sebuah pesan untuknya. Lalu mereka bergegas pergi ke rumah sheriff untuk melaporkan kejadian ini. Namun mobil yang mereka pakai tiba-tiba mengalami masalah. Saat Lou membuka kap mobil tersebut, ia melihat sebuah bom yang tinggal beberapa detik lagi meledak. Setelah apa yang terjadi, Lou memutuskan untuk hidup lebih lama lagi dengan menolong Hannah menemukan Vi. Hannah bilang kalau suaminya adalah mantan angkatan darat spesialis peledak yang dicari oleh pemerintah dikarenakan tindakan kejahatan perang saat bertugas di Amerika Tengah. Tidak ada mobil yang digunakan, telepon pun mati. Lou berpikir pasti suami Hannah membawa anaknya dengan berjalan kaki. Mereka pun membawa persiapan untuk mencari jejak kemana Vi dibawa ayahnya pergi. Setelah Lou menemukan jejak dan menganalisanya, ia bilang kalau Vi dibawa pergi ke pantai. Saat badai seperti ini, tidak mungkin bandara akan beroperasi. Awalnya Lou memintanya untuk tinggal dan melaporkan apa yang telah terjadi ke sheriff. Namun Hannah memaksa untuk ikut pergi dan mencari sang buah hati bersama Lou. Clear's headed to town. First house you see, call the sheriff. Where are you going? To find my child. You don't know what? If you slow me down, I will leave you behind. Ia adalah Philip, orang yang menculik anaknya sendiri. Sekian lama ia menghilang, kini ia kembali untuk bertemu anaknya dengan cara seperti ini. Philip bilang ke Vi kalau ia akan mengajaknya bermain petualangan dan meninggalkan jejak untuk ibunya agar nantinya bisa menemukan mereka. Sampailah Lou dan Hannah ke sebuah gubuk. Setelah Hannah melihat dengan teropongnya, ia pun bilang kalau orang yang berada di gubuk tersebut adalah Tony dan Jerry. Mereka satu unit dan sama kejamnya dengan Philip saat masih berada di Angkatan Darat. Lou memintanya untuk tetap tinggal dan memberikannya sebuah senapan serta pisau untuk berjaga-jaga. Lou berpura-pura tersesat setelah mencari keberadaan anjingnya yang hilang. I was looking for my dog. Are you alone? Rest and get my bearings. Okay, 2 minutes. Ia meminta untuk beristirahat sejenak di gubuk tersebut untuk menghangatkan diri. Keberadaan Lou awalnya disambut baik oleh kedua orang tersebut. Namun saat Tony melihat gerak-geriknya yang mencurigakan, akhirnya pertarungan pun tak terelakkan.
Where is he taking her? That's all I know. Siapa sangka seorang emak-emak ternyata bisa mengalahkan dua mantan tentara dengan tangan kosong. Lu sempat menginterogasi Tony dan tahu kalau V akan dibawa ke sebuah pantai bernama Eagle Bay. Mereka pun akhirnya membawa barang-barang yang berada di gubuk tersebut untuk dijadikan bekal perjalanan. Awalnya Hannah ingin membawa radio untuk menghubungi Sheriff. Namun Lou bilang untuk meninggalkan saja radio tersebut. Ia takut nantinya Philip akan tahu tentang keberadaan mereka. Hannah pun akhirnya bertanya bagaimana bisa Lou mengalahkan dua tentara tersebut dengan mudah. Di perjalanannya, V meminta ayahnya berhenti sejenak untuk buang air kecil. Di lain sisi, ternyata Hannah diam-diam membawa radio untuk menghubungi seseorang guna meminta bantuan. Di saat yang sama, Philip mendengar suara yang tentu saja ia mengenali siapa yang baru saja menghubunginya. Ia pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Namun sesaat ia kesal dan bilang ke V untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hi! We have to walk now, okay? Hannah terlihat kesakitan saat berjalan kaki. Akhirnya Lou memutuskan beristirahat sejenak untuk melemaskan kaki dan menghangatkan badan. Namun sayangnya, korek yang tadinya ingin ia gunakan untuk membuat api terjatuh. Hannah mengobati lukanya dan Lou dengan piawainya membuat api dari baterai, kapas, dan kertas bekas permen karet. Kemudian tak sengaja Lou melihat bekas luka di tangan Hannah. Lalu Hannah bercerita kalau dulu Philip sebenarnya adalah seseorang yang penyayang, namun sangat berbeda saat mengalami masalah. Kasih sayang dan pengorbanan yang telah Hannah berikan seperti tidak cukup untuknya. Ia berpikir kalau masa lalu yang kelam telah menjadikannya seperti ini. Sebanyak apapun kasih sayang di dunia ini tak akan mampu menyembuhkan lukanya. Setelah melanjutkan perjalanan, Lou menemukan kereta yang digunakan untuk membawa V. Setelah ia melihat ke depan, Lou dan Hannah harus melewati jembatan yang hampir putus untuk tetap mencari keberadaan Philip dan V. Come on! How the hell did he do this with me? Home, Jack! I got you. Jesus. Tiba-tiba penyakit sendi pergelangan tangan Lou kambuh yang mengakibatkan mereka terjatuh dari atas jembatan. Untung saja mereka berhasil selamat atas kejadian itu. Setelah mereka berhasil sampai ke tepi pantai, Lou memeriksa ke dalam kapal yang terbengkalai dan menemukan sebuah pesan lagi. Lou melihat sebuah asap yang berada tak jauh dari tempat itu dan meminta Hannah naik ke atas bukit untuk mencari sinyal radio dan menghubungi seseorang guna meminta bantuan. Hello? Hannah sempat bisa menghubungi Sheriff lewat radio yang ia bawa dan memberitahukan kabar bahwa anaknya telah diculik oleh suaminya sendiri. Ia sekarang bersama Lou di tepi pantai Eagle Bay. Mendengar itu, Sheriff menghubungi rekannya untuk segera menyebarkan berita ini kepada polisi setempat. Setelah Lou memastikan keadaan, kemudian ia segera mendekati tempat tersebut. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan. Tiba-tiba saja Philip terlihat sudah bersiap-siap menodongkan pistol ke arahnya dari belakang. Hello, Philip. Why'd you sell me out?
You still can't even admit I'm your son. Di situasi yang tegang itu, diketahui fakta yang mencengangkan bahwa Philip ternyata adalah anak kandung Lou. Ternyata tujuan dari motif penculikan yang dilakukan Philip dikarenakan sakit hati atas masa lalu yang telah dialaminya semasa kecil. Dulu, sewaktu Lou masih menjadi anggota aktif CIA di Iran, ia harus menutupi samarannya dengan menikahi laki-laki yang menjadi target incarannya, dan ia pun hamil. Namun saat Philip berusia 9 tahun, kedoknya hampir terungkap, lalu mereka menculik Philip untuk dijadikan sandera. Philip saat itu berpikir kalau ibunya akan segera menyelamatkan dirinya. Namun, Lou bilang kalau itu adalah sebuah jebakan. Maka dari itu, ia membutuhkan waktu untuk menyelamatkan hidupnya. Dan setelah menyelamatkannya, Lou mengirim Philip ke Amerika dan tak pernah menemuinya lagi. Setelah kejadian itu, Philip merasa sakit hati dan berpikir kalau ibunya lebih memilih CIA daripada anak kandungnya sendiri. Lalu situasi menjadi tegang yang kemudian sebelum Philip pergi, ia bilang kalau akan menunggu kehadiran Lou dan Hannah di sebuah mercusuar yang letaknya tak jauh dari tempat tersebut. Setelah sheriff sampai ke kantornya, ia mendapatkan panggilan telepon dari atasannya untuk melihat apakah benar foto yang dikirimkan faksimil tersebut adalah orang yang dicari. Lalu panggilan tersebut dialihkan ke seseorang dari agen CIA dan memberikan informasi kalau laki-laki yang berada di foto tersebut adalah pasukan khusus Angkatan Darat terdakwa kejahatan perang dengan membunuh sekelompok orang sipil tak bersalah. Dan wanita itu adalah orang yang paling dicari di CIA. Investigasi ini sekarang akan diambil alih di bawah yurisdiksi Marskal Amerika Serikat. Orang tersebut berpesan untuk memblokade jalan masuk ke Eagle Bay dikarenakan beberapa pasukan khusus akan ditugaskan ke daerah tersebut untuk melakukan penyerangan. Hannah mencoba mengobati luka yang dialami Lou. Namun saat ia membuka tas yang Lou bawa, ia menemukan pesan yang ditinggalkan Philip yang setelah membacanya, ia pun sadar kalau pesan itu tidak ditujukan untuknya, melainkan Lou. Akhirnya Lou pun bilang kalau Philip adalah anak kandungnya sendiri. Ia ingin menjauhkan Hannah dan Vi dari anaknya tersebut. Dulu, Lou sempat memeras CIA dengan memaksa mereka untuk menyelidiki tindakan pembantaian yang dilakukan Philip di saat bertugas di El Salvador. Jika tidak, maka Lou akan membongkar kebusukan CIA. Namun ternyata Philip berhasil melarikan diri dan seolah-olah membuat kabar bahwa ia telah meninggal dikarenakan ledakan bom. Mendengar itu, Hannah pun kecewa dan meninggalkan Lou sendiri untuk mencari keberadaan Vi. Dikarenakan lukanya, Lou sempat tak sadarkan diri dan terbangun di pagi hari. Keberadaannya ditemukan sheriff yang ternyata diam-diam mengabaikan perintah dari petinggi CIA untuk tidak mendekati tempat tersebut. Sheriff itu memberikan gelang tembaga untuk mengobati sendi di tangan Lou. Kemudian sheriff tersebut masuk ke dalam bangkai kapal untuk mengambil kotak P3K. You gotta be kidding me. Hannah akhirnya menemukan keberadaan Philip dan Vi. Bergegas, ia naik ke atas untuk menemui mereka. Saat Hannah memeluk Vi, ia memberikan kode seperti kebiasaannya di rumah untuk menyelamatkan diri. Saat itulah Hannah menodongkan pistolnya dan beberapa kali menembak Philip. Still my baby for me, and now you shoot me.
Hannah berhasil melarikan diri dari Philip dan bertemu dengan putrinya. Namun sayangnya ia melihat sebuah bom yang telah disiapkan oleh Philip. Lou juga terlihat telah sampai di tempat itu. Kemudian ia mencoba untuk mengubah sinyal frekuensi dari remote yang telah dipegang Philip. Setelah melihat kehadiran Lou, Philip pun segera menekan tombol pemicu bom untuk mengakhiri semua ini. Wait, your jacket stuff. It won't fit. You gotta run now. Go, 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 go. Di waktu yang sama, terlihat sebuah helikopter CIA telah sampai di tempat itu. Lou, Hannah, dan Vi berhasil selamat dari pengejaran Philip. Kemudian Lou segera mengaktifkan bom yang telah ia ubah frekuensinya untuk menarik perhatian helikopter tersebut. Lalu ia berpesan kepada Hannah untuk segera pergi dan menyelamatkan Vi. Ia telah menyiapkan sebuah surat di rumah untuknya. Dan pertarungan terakhir dari sang ibu dan anaknya pun dimulai. Saat Philip menusukkan tongkat ke perut ibunya, benda itu tersangkut tali dan Lou berpura-pura bahwa ia telah tertusuk oleh benda tersebut. Padahal ia mengelabuhinya karena telah melihat helikopter datang dari arah belakang Philip untuk bersiap menembakinya. I'm sorry, kid. Setelah kejadian itu, Hannah, Vi, dan Jax berencana untuk pindah ke kota untuk melanjutkan hidup. Philip dinyatakan meninggal dunia dan jasadnya telah ditemukan. Namun jasad Lou tidak pernah ditemukan. Dan film pun berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.